Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan bahwa kurikulum cinta bertujuan untuk meningkatkan hubungan antar sesama umat beragama. Menurutnya jangan sampai guru agama menitikberatkan pengajaran pada perbedaan agama. Menak Nasaruddin juga menjelaskan bahwa pengajaran yang fokus terhadap pada perbedaan agama lain dapat berdampak buruk bagi seorang anak ketika dewasa kelak. Ia menilai toleransi tak hanya sekedar tak mengganggu agama lain tetapi juga adanya ikatan cinta di dalam kehidupan beragama. Apakah kurikulum berbasis cinta syarat dengan pemikiran pluralisme? Apakah pluralisme harus ditolak dan apa solusi bagi pendidikan lebih maju? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Bung Ahmad Sastra. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Terkait isu yang sedang hangat, Pak Dokter, apa yang dimaksud sebenarnya kurikulum berbasis cinta yang dikembangkan oleh Kemenak dan apakah implementasinya dapat memengaruhi pandangan terhadap generasi muda Indonesia, Pak Dokter? Ya, baik Mas Anggi. Jadi mungkin ya ini tebakan saya ya. Ada semacam evaluasi gitu sebelumnya ya. Dan evaluasi ini mungkin berhubungan dengan relasi agama-agama. Itu kan memang salah satu tugas Kementerian Agama kan seperti itu kan ya. Terus mungkin di situ kemudian ada narasi-narasi, ada data-data terkait dengan disharmoni antar agama, antar pemeluk agama yang memang di negeri kita cukup dinamis juga sih ya. Banyak juga sih yang memandang itu juga ada apa namanya intervensi politik juga ya. Tapi itu terlepas dari itu dipandang sebagai sebuah realitas gitu. Itu tebakan saya. Nah, dari situ kemudian muncul kan gagasan kan ya. Nah, gagasannya itu kan bagaimana kemudian menumbuhkan harmonisasi kan ya, bagaimana supaya harmoni, bagaimana supaya lebih rukun, bagaimana tidak ada hate speech, bagaimana tidak ada bentrok atas nama agama, kan kan paradigmanya kemudian seperti itu kan ya. Nah, dari situ maka kita bisa melihat bahwa apa sih yang dimaksud kemudian kurikulum cinta itu berarti itu nanti bagian dari tugas Kementerian Agama untuk mengelola pendidikan berbasis agama gitu ya, seperti kalau di Islam tuh ada MTS gitu, MI. Nah, itu berarti paradigmanya mereka kemudian berpikir begini, oh kalau gitu harus harus di ini dong yang harus ditumbuhkan sejak awal, sejak anak-anak itu dari apa sekolah-sekolah. Itu kan seperti itu supaya nanti dalam jangka panjang itu terwujud yang namanya harmonisasi antar umat beragama. Ini tebakan saya semua nih, tapi ini kan nanti berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Nah, kalau benar seperti itu, gitu ya, terus bagaimana juga diucapkan oleh Menteri Agama, gitu ya, maka apakah implementasinya kemudian berpengaruh kepada masyarakat atau siswa? Iya jelas, jelas ya, karena apa? Karena kebijakan pemerintah itu kan mengikat ya. Terlebih lagi nanti kalau itu sudah dalam bentuk kurikulum. Kalau di Kementerian Pendidikan kan ada namanya deep learning. Kalau di Kementerian Agama nanti ada kurikulum cinta. Kurikulum cinta itu nanti dihubungkan dengan relasi antar siswa, antar guru, kemudian bagaimana mengajarkan agama. Berarti kan itu akan ada semacam perubahan paradigma lama ke paradigma baru. Kan seperti itu dan itu nanti kan akan tersusun di dalam bentuk kurikulum, dalam bentuk silabus, dan itu akan ada sosialisasinya, akan ada apa namanya percontohannya, mungkin dalam jangka 1 tahun. Nah, itu nanti kemudian harus dilaksanakan, harus dievaluasi dan seterusnya. Jadi otomatis mengikat kelembagaan. Nah, kalau lembaga kemudian terikat, maka otomatis yang merasakan itu kan guru dan siswa. Nah, di titik itulah kemudian uh, akan memberikan pengaruh terhadap guru dan siswa. Kira-kira seperti itu, Mas Angge. Lantas, menurut Pak Dokter, apakah konsep pendidikan berbasis cinta ini mengandung unsur pluralisme dan mengapa ini menjadi hal yang berbahaya bagi umat Islam, Pak Dokter? Ya,
memang ini baru gagasan ya, tetapi saya mungkin hanya mencoba untuk membaca narasi ya, coba membaca narasi yang tadi ini juga sebenarnya analisa saya aja tentang latar belakang, kemudian ada narasi yang saya baca di berita ya. Maka kalau saya lihat bagaimana kemudian negeri kita ini selama ini punya pandangan ya terutama pemerintah ya punya pandangan khas terkait dengan relasi agama-agama, maka saya harus katakan bahwa kurikulum ini memang nampaknya cenderung mengandung ini pluralisme atau sinkretisme agama gitu ya. Nah, ini eh, kalau kita udah bicara pluralisme agama, sinkretisme agama kan sebenarnya sudah bisa dipahami oleh umat Islam ya pada umumnya ya, bahwa pertama pluralisme agama itu pertama adalah eh, menempatkan kebenaran agama sebagai apa namanya aspek yang relatif gitu. Jadi kebenaran agama itu menjadi relatif. Ini problem nantinya. Dan ini kan sebenarnya sudah juga dinarasikan lama juga kan ya sama misalnya sama orang-orang liberal. Ini sebenarnya ya produk lama aja sih, cuma mungkin dikemas dengan bahasa yang lebih lebih apa ya enak didengar mungkin gitu ya. Nah, kemudian nanti kan di dalam pluralisme agama juga ada paradigma tentang dimensi esoteris ya kan? Dimensi esoteris agama-agama yang kalau bahasanya itu banyak jalan menuju Roma gitu, banyak agama menuju satu titik yang namanya Tuhan. Itu kan tentang dimensi esoteris. Nah, saya lihat nanti yang namanya kurikulum cinta itu nampaknya ke arah sana ya, ke arah dimensi esoterisnya, bahwa dalam dimensi esoteris yang namanya agama meskipun beda beda namanya, beda cara beribadahnya, tapi prinsipnya menuju satu Tuhan, satu sesembahan, satu ujung tujuan manusia. Maka dari situlah kemudian eh, dibangunlah semacam pemahaman bahwa tidak cukup dong hanya menghormati. Berarti harus lebih dari itu, harus lebih dalam lagi mencintai. Ya kan, mencintai. Nah, ini nanti kan sebenarnya ya wajar lah kalau kemudian kita khawatir tuh wajar aja. Kemudian kita memberikan masukan pada kesempatan hari ini juga wajar ya. Inilah bentuk sebenarnya apa namanya kepedulian sebenarnya umat Islam terhadap kebijakan-kebijakan pendidikan yang berkaitan dengan agama. Nah, yang berikutnya justru melemahkan identitas agama Islam itu sendiri kalau nanti kita masuk dalam jebakan andekan ya masuk dalam jebakan pluralisme dan sinkretisme. Kalau nanti kurikulum ini arahnya ke sana, kecenderungannya ke sana. Nah, yang berikutnya merusak akidah Islam justru. Karena Islam itu sudah punya apa namanya punya keyakinan, punya pemahaman yang khas yang ada di dalam Quran. Dan ini tidak melanggar apa-apa. Kalau dalam Islam itu justru yang paling keren sebenarnya kalau mau kita pahami lebih dalam kan ya. Nah, kemudian yang terakhir itu pluralisme dan sinkretisme ini justru merusak konsep toleransi di dalam Islam itu sendiri yang kita tuh sudah punya lakum dinukum waliyadin ini adalah menurut saya adalah konsep toleransi terbaik terbaik di antara agama dan aliran di dunia ini Islam ini justru lakum dinukum waliyadin gitu ya. Soal nanti kajian tentang menyayangi cinta sesama dalam Islam juga sudah ada gitu ya. Begitu Mas Anggi. Baik, lantas menurut Anda, Pak Doktor, apa perbedaan antara pendidikan berbasis cinta yang sedang diusulkan ini dengan pendidikan berbasis akidah Islam menurut Pak Doktor, dan mana yang dianggap lebih efektif dalam membentuk generasi muda yang baik? Ya, ini memang satu tantangan buat bangsa ini ya. Yang bangsa ini kan sebenarnya secara realitas sosiologis kan mayoritas Muslim gitu ya. Eh, Andaikan nanti kurikulum cinta itu
benar gitu ya, benar berkaitan dengan paham pluralisme dan sinkretisme ya yang oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 juga sudah mendapatkan semacam evaluasi kritik ya di dalam sebuah fatwanya kan. Nah, kalau benar seperti itu ya, tentu ini akan menjadi problem lagi, akan jadi masalah lagi, akan menumbuhkan eh, polemik lagi. Terus kadang kita anggap negeri kini sudah baik-baik aja, ketika dimunculkan kebijakan baru membuat gaduh lagi gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan. Nah, sementara kalau kurikulum berbasis akidah Islam itu jelas, jelas karena Allah itu sudah apa namanya jadi dalam Islam tuh ada konsep tentang toleransi yang sempurna, sangat sempurna, sangat bagus, sangat keren di dalam Islam itu. Dan ini kan sebenarnya dengan paradigma rahmatan lil alamin itu ya, kalau akidah Islam, pendidikan Islam yang berbasis Al-Quran, yang datang dari Allah yang menciptakan manusia, maka Allah juga yang paling tahu kebutuhan manusia seluruh dunia, lintas agama, lintas ras, lintas negara, pokoknya yang namanya manusia itu kan diciptakan Allah, dan Allah juga yang paling tahu bagaimana sebenarnya membangun relasi yang baik antar antar manusia ini gitu. Dan ini sebenarnya harus diyakini betul ya, apalagi kita mayoritas. Eh, Terus semua orang juga kemudian memahami bahwa uh, manusia dan alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan, gitu kan? Ini diciptakan oleh Allah. Nah, saya kira pendidikan berbasis akidah Islam itu jauh lebih efektif dan lebih tepat, lebih baik karena datang dari Allah yang maha baik, yang maha menciptakan dan yang maha memahami relasi antar manusia. Begitu, Mas Anggi. Dan juga ada survei terbaru yang menunjukkan Indonesia adalah negara paling religius. Dan lantas Pak Dokter, bagaimana pendapat Anda mengenai sistem Islam sebagai solusi untuk mencapai kebaikan di dunia, dan bagaimana ini dapat diterapkan dalam konteks modern saat ini mengingat tadi survei yang menunjukkan negara kita paling religius? Ya, jadi sebenarnya kan di dalam Islam itu ya, di dalam Islam itu kan kalau kita bicara relasi antar 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 manusia, antar agama, yang namanya toleransi itu ya, itu kan eh, kita diajarkan begini ya, kita tuh meyakini ajaran Islam, inna dina indallahil Islam, tapi tidak boleh kita kemudian menghina agama lain, ya kan? Terus kita membiarkan ritual agama lain, dan tapi tidak perlu ikut-ikutan, ikut juga merayakan, tidak perlu. Kita juga diminta oleh Al-Quran, oleh Allah itu menyayangi, ya, menyayangi. Allah aja menyayangi apapun agamanya, apapun rasnya itu kan Allah mencintai juga, menyayangi juga, memberikan rizki juga. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu kan sifat Allah yang luar biasa. Bukan sekedar cinta yang apa namanya yang tidak berbasis spiritual kan, justru Allah sendiri kan yang mengikrarkan sebagai Tuhan yang menyayangi seluruh manusia, ya kan. Tidak pandang bulu gitu kan. Nah, kemudian tidak memaksakan, ya, Islam itu tidak memaksakan agama Islam ini kepada orang lain, tidak boleh gitu. Kalau dakwah itu adalah kewajiban, tetapi memaksakan tidak boleh, la ikroha fiddin gitu ya. Nah, yang kedua sebenarnya kalau kita kita coba pahami dengan baik ya, yang namanya manusia tuh dari zaman Nabi Adam tuh Mas Anggi ya sampai hari ini, sebenarnya masalah itu sama sebenarnya. Masalahnya ya itu aja. Namanya juga manusia, dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tuh sama persis. Yang membedakan tuh sebenarnya hanya soal bentuk-bentuknya aja. Karena kalau kita pahami dengan baik itu kan seperti itu. Nah, karena itu hukum-hukum Islam itu sangat memahami manusia sepanjang zaman sampai menjelang kiamat. Karena Allah yang menciptakan manusia. Maka Allah juga yang paling tahu masalah manusia, kebutuhan manusia. Kemudian Allah membuat juga solusi-solusi yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah sebagai nabi terakhir.
Ini logikanya apa? Ini logikanya bahwa Al-Quran itu nanti ada Al-Quran, ada Al-Hadis, ada Ijma, ada Qiyas, itu berarti akan relate, akan sesuai dengan seluruh perkembangan zaman yang ada. Zaman hari ini, zaman esok, zaman kemarin. Itu bahkan Allah menceritakan juga sejarah, Allah menceritakan juga tentang masa depan, Allah menceritakan juga tentang persoalan-persoalan manusia dan bagaimana juga solusinya. Nah, ini sebenarnya mengkonfirmasi sih kepada umat Islam dan juga kepada seluruh umat manusia yang mau berpikir dengan baik gitu ya, bahwa sistem Islam inilah sesungguhnya yang paling tepat untuk apa namanya diterapkan di dunia ini. Karena Islam punya dimensi ilahiyah, dimensi insania, ada dimensi internal keyakinan akidah, tapi ada dimensi sosiologis yang luar biasa. Ada dimensi peradaban yang juga memberi manfaat, bukan peradaban merusak, tetapi peradaban yang memberikan manfaat bagi manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira ini konsep yang luar biasa yang mestinya secara rasional itu dipahami oleh seluruh umat manusia dan diyakini seyakin-yakinnya oleh umat Islam. Begitu Mas Anggi. Baik, jazakallah Pak Dokter untuk pencerahannya di bulan Ramadan ini. Semoga ingin mencetak generasi yang benar-benar terang, bukan dengan kurikulum cinta yang tadi diindikasikan akan muatan pluralis. Jazakallah sekali lagi Bung Ahmad Sastra untuk penyampaiannya pada kabar petang kali ini. Demikian pemirsa Hilafah News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.